Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, sehat? Alhamdulillah. Oke, kita cek semangatnya dulu ya. Semangat pagi. Suaranya lantang. Sudah pada sarapan ya? Tapi kalau nanti sudah sarapan, tambah lagi ekstra tenaganya ya. Oke. Oke, untuk kegiatan hari ini sebelum kita mulai, minta tolong untuk ketua kelas, mana ketua kelasnya? Oh, di depan Ibu. Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ya, kalian bisa mempersiapkan alat-alat kalian terlebih dahulu. Jadi siapkan di atas meja perlengkapannya, buku, tulis dan lain sebagainya. Silahkan. Sekarang bantu itu aja kalau nanti saya ada ngebimbing siswa mungkin bisa dibantu nge-shoot ke arah itu aja. Kameranya yang berdiri satu kelas aja. Kameranya yang berdiri. Nggak apa kalau nanti mau masuk. Ya. Sudah disiapkan? Oke ya. Materi kita pada hari ini masih sama seperti yang kemarin, yaitu melanjutkan materi yang kemarin adalah materi fungsi kuadrat. Ya. Nah, kalian sudah masih membawa alat-alat yang ada di depan ini? Pensil, pulpen, penggaris, penghapus, buku tulis, HP, ya, yang disertai dengan paket data. Nah, karena apa? Karena hari ini kita masih menggunakan GeoGebra untuk menggambar, ya, terkait dengan menggambar grafik fungsi kuadrat, ya. Nah, jadi ini sudah siap berarti ya? Sudah siap alatnya? Nah, oke. Sebelum Ibu masuk ke materi inti, ya, Ibu ingin mengingatkan terlebih dahulu materi yang sudah kalian pelajari kemarin. Ya, kemarin kalau Ibu tidak salah sampai pada tahap kesimpulan, Ananda Ibnu Sina menyimpulkan ya bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Ya, nah sekarang Ibu mau tanya nih, apa itu A? Coba Irfan, coba A itu apa sih? A itu adalah koefisien dari variabel X berpangkat
Nah, jadi A itu adalah koefisien dari variabel X berpangkat 2 ya. Coba Ibnu, apa itu nilai B? B adalah koefisien dari variabel X ya, variabel X. Sedangkan C, nah C itu apa? C itu adalah nilai konstanta. Nah, A, nilai B, dan nilai C ini akan kita pelajari untuk mengidentifikasi karakteristik dari nanti grafik fungsi kuadrat yang akan kalian gambar ya. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, sebelum kita lanjut, nah ini Ibu akan sedikit memberikan kalian motivasi ya. Kenapa sih kalian harus belajar tentang fungsi kuadrat ya? Kurang lebih sama seperti yang Ibu sampaikan kemarin ya. Kurva fungsi kuadrat yang kalian gambar kemarin itu bentuknya kan simetris ya. Nah, itu sangat disukai terutama dalam hal pembuatan jembatan ya, karena bentuknya yang simetris ya. Nah, pembuatan tiang jembatan ya itu berpatokan pada rumus fungsi kuadrat. Nah, siapa tahu nanti kalian ada yang jadi arsitek kan, nah bisa memanfaatkan konsep fungsi kuadrat ini. Apakah manfaatnya hanya terkait membangun jembatan? Nah, tentu tidak ya. Ada beberapa manfaat yang lainnya. Nah, bisa kalian lihat di tayangan berikut ini. Nah, ini gambar apa? Mungkin pelangi yang kita lihat mungkin sekedar lihat, ternyata ada kaitannya dengan fungsi kuadrat. Ya. Ada yang pernah naik roller coaster? Pernah? Ada? Oh, Ibu aja belum pernah, nggak berani. Takut. Nah, ini jembatannya di Amerika ya, jembatan San Francisco, Golden Gate. Nah, ini yang laki-laki biasanya senang ini ya. Tendangan siapa ini? Ronaldo ya. Nah, ini ya. Ternyata lintasan bola basket juga sama ya. Perhatikan itu ada arah garisnya. Nah, untuk menghitungnya itu digunakan fungsi kuadrat. Nah, ini mainan abad keberapa ini? Nah, Angry Birds ya. Kalau mau menembak musuh ternyata harus melengkung ya. Ini air mancur ya. Atau kalian buat sendiri pakai selang? Bisa ya. Nah, bisa. Nah, ini jembatan ya. Jadi perhatikan, kerangka jembatannya ternyata berbentuk parabola ya. Jadi jembatannya. Nah, ini mana yang bagian yang melengkung? Nah, bagian tengahnya ya. Ini ada di daerah, yang pasti bukan di sini, di Perancis. Nah, ini tergolong berani kalau ada yang berani berayun seperti itu ya. Nah, jadi ayunannya. Nah, ada atlet panahan di sini? Nggak ada. Wah, ternyata panahan tuh juga lintasannya berbentuk melengkung ya. Nah, ini lintasan roket ya. Kalau bisa bikin roket, nah digunakan untuk hal-hal kebaikan ya. Nah, ini tanaman padi yang sehari-hari kita makan tapi sudah diolah menjadi nasi ya. Ternyata bentuknya juga melengkung. Nah, jadi itu tadi beberapa kaitan fungsi kuadrat yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata banyak sekali ya, tapi sayangnya kita tidak memperhatikan. Nah, mungkin nanti kalau kalian lewat mana, lihat orang main basket, mungkin kalian punya ide untuk menghitung berapa sih tingginya ya, bagaimana sih lengkungannya. Jadi bukan hanya sekedar menonton ya, tetapi juga kalian bisa menganalisis, ternyata lengkungan dari lintasan basket ini melengkung ke atas. Ternyata kalau kita melempar bola voli, nah itu juga melengkung kemana? Nah, ke atas ya. Nah, kemudian di sini untuk pembelajaran kali ini ya, kita akan punya tujuan, yaitu nanti melalui masalah yang diberikan pada metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ya. Nah, kalian diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan pengaruh
dari koefisien, baik itu koefisien X pangkat 2, koefisien X, dan juga nilai konstanta. Atau yang tadi kita sebutkan nilai A, nilai B, dan nilai C. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti ketika diberikan fungsi kuadrat, kalian bisa melakukan menjelaskan pengaruhnya atau mengidentifikasinya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran seperti ini, kemudian nanti ya kalian akan ada penilaian 2 kali. Yang pertama yaitu pretest, yang kedua yaitu post test. Apa itu pretest? Jadi pretest itu untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum mengikuti secara lengkap kegiatan pembelajaran ini ya. Nah, nanti setelah kegiatan pembelajaran hampir berakhir akan ada post test ya. Jadi post test itu kalian akan diberikan soal lalu kalian kerjakan ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian bisa memahami sejauh mana tingkat pemahaman kalian ya. Jadi seperti itu. Nah, itu selain penilaian dalam bentuk tugas, nah kalian nanti akan melakukan kegiatan diskusi ya. Nah, diskusi itu akan Ibu amati ya. Akan Ibu amati bagaimana keaktifan kalian dengan kerjasama kalian bersama teman kelompok ya. Jadi dari sikap kalian seperti apa itu akan masuk ke dalam penilaian. Jadi nilai di sini bukan hanya pada nilai tertulis, tapi juga terkait observasi kalian, sikap kalian di dalam kelas. Jadi bisa dipahami? Nah, oke ya. Kita lanjut. Oh, ini lanjut ke sini. Bentar. Nah, sekarang kita masuk ke pretest ya. Siapkan handphonenya. Handphonenya silakan dipersiapkan. Ibu akan membagikan link ya. Sebentar. Jadi nanti ada kurang lebih 2 atau 3 soal. Nah, ini akan Ibu bagikan. Silakan dicek di grup kelasnya, di grup matematika ya. Bentar masih loading. Oke, ini linknya. Nah, ini Ibu bagi ke grup matematika. Nah, silakan klik linknya ya. Link yang paling bawah. Yang kodenya 222450. Nah, silakan diklik. Silakan join atau bergabung dulu. Ini baru 1 orang yang bergabung. Oke, Tiara, Fahmi. Fahmi ini berarti Rizwar ya? Ya, oke, 3, 6, 7. Oke. Oke, sudah mulai banyak. Oke. Sudah berapa ini yang masuk? 17, 19, 20. Oke. Dua 25. Nah, 24 masih kurang berapa ini? Oke, masih kurang berapa orang lagi? Oke. Wah, sudah memulai emotikon. Oke, kita mulai ya. Siap? Oke, sebelum mulai kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mulai dari sekarang. Sudah tampak soalnya? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, mulai. Oke. Ya, dikerjakan semampu kalian ya. Luar. Nah, itu soalnya dalam bentuk pilihan ganda, jadi silahkan dipilih langsung ya.
Waktu pengerjaannya kurang lebih ya 5 menit lah ya. 5 menit Ibu beri. Nah, nggak apa-apa ya. Ini merah-merah berarti masih salah. Fokus ke handphonenya saja, ya. Tidak usah perhatikan yang di layar belakang, ya. Nah, silakan dijawab. Jadi kalian bisa memilih 2 jawaban, ya. Ya, boleh. 1 boleh, 2 boleh. Sudah? Wah, banyak yang salah semua nih. Nggak apa-apa ya. Berapa soal tadi? 2. Nggak apa-apa ya. Hasil yang ini, kan ini kalian belum dapatkan materi kan? Jadi tidak apa-apa ya. Nanti diharapkan setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran, nanti ada peningkatan hasilnya. Ya. Oh, ini ada Salman, betul 1 ya. 1 lagi nih, kita tinggal tunggu 1 orang lagi yang belum selesai. Nah, 1 orang lagi. Siapa kira-kira 1 orang ini? Saya. Oh, di samping ibu ternyata. Ayo Anafi. Sudah? Nah, sudah? Sudah. Oke, sudah selesai. Ibu akhiri ya. Nah, oke. Nggak apa-apa ya. Jadi namanya pretest itu adalah untuk mengetahui kemampuan awal. Berarti di sini kalian masih belum punya ya. Jadi nggak apa-apa. Nah, nanti harapan Ibu setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran ini akan ada peningkatan hasil ya. Jadi tidak masalah untuk yang ini ya. Nah, sekarang ini Ibu lupa mengabsen ya. Ibu lihat ternyata ada beberapa bangku yang kosong. Nah, Ibu mau absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk ke hari ini? Siapa yang tidak masuk? Nur Astari itu apa? Oh, dia sakit. Siapa lagi? Ferry sama Ibra. Dispen kegiatan apa? Oh, futsal. Oke. Ferry, Ibra, Ferry Armanda, dispen. Dwi Maulana ya? Terus Nur Astari tadi sakit. Oke, berarti kita pantasan Ibu lihat ada beberapa bangku yang kosong. Ya. Nah, nggak apa-apa ya. Sekarang kita lanjut ke kegiatan berikutnya ya. Tadi untuk masalah pretest tidak usah terlalu dipikirkan terlalu dalam. Aduh, nilaiku segini, nggak apa-apa ya. Nah, kita fokus ke kegiatan berikutnya. Nah, perhatikan gambar ini ya. Nah, gambar apa ini yang di depan? Nah, kalau terkait kemarin bagaimana bentuk lengkungannya? Lengkungannya terbuka kemana? Nah, terbuka ke atas. Seperti orang apa? Nah, senyum ya. Nah, lalu ada lagi gambar yang kedua. Nah, ini gambar jembatan apa ini? Nah, ini biasanya di Bukit Bengkira itu banyak ya. Kalau yang pernah ke daerah sana. Nah, ini juga gambarnya kalau kita ilustrasikan seperti grafik, maka bentuknya terbuka ke atas. Lalu bagaimana yang gambar berikutnya? Nah, ini yang tadi jembatan yang tadi. Nah, kalian perhatikan ya. Nah, selain talinya ini melengkung ya. Lengkungannya sama nggak dengan yang gambar 1 dengan yang kedua tadi? Nah, oke ya. Lalu ada lagi gambar berikutnya. Nah, ini jembatan ya. Apakah ada perbedaan gambar? Ada ya. Apa itu? Bentuk lengkungannya. Kira-kira kenapa dia bisa berbeda ya? Nah, apa pengaruhnya? Pengaruh dari mana? Apakah
Oh, karena lengkungannya tadi terbuka ke bawah. Kalau yang seperti ini? Nah, ini lengkungannya ke arah mana ini? Nah, ternyata lengkungannya juga terbuka ke bawah, ya. Nah, Ibu ulang. Ini yang tadi ya. Ibu next kan. Nah, ini jembatan pendek nih biasa, ya. Nah, ini kurang lebih yang ada di sekolah kita. Kira-kira letaknya yang mirip seperti ini ada posisi di mana? Ah, ternyata yang sering kalian lewati setiap hari itu mengandung konsep fungsi kuadrat, ya, penghubung dari taman dan ruang guru, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh gambar yang berkaitan dengan fungsi kuadrat, ya. Kira-kira yang menariknya apa dari gambar yang tadi? Apa menariknya? Apakah bentuknya ataukah daerahnya? Gimana? Bentuknya, oke. Lalu kira-kira kemiripannya apa saja tadi? Coba Alvito, kemiripannya apa saja? Lengkungannya, berarti berapa jenis lengkungan? Ada berapa jenis lengkungan yang kamu lihat tadi? 2, oke. Coba Riva, katanya Alvito ada 2 jenis lengkungan, apa saja? Lengkungannya terbuka ke bawah kayak mana gini ya, terbuka ke bawah dan lengkungannya terbuka ke atas, ya. Nah, selain yang sudah disebutkan teman kalian tadi, nah kalian coba identifikasi, ya, cari informasi apa saja terkait tentang gambar atau tayangan yang tadi, ya. Nah, ini akan Ibu beri pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau dikaitkan dengan materi fungsi kuadrat, ya, bagaimana? Nah, ini bentuk gambar dari fungsi fx sama dengan negatif 2x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 4 dan fx sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5. Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Ya. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan, ya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka kalian akan dibagi kembali menjadi beberapa kelompok, ya. Menjadi berapa kelompok ya kemarin ya? Kemarin berapa kelompok? 6, ya. Apakah kelompoknya sama? Nah, ini ya. Nah, ini adalah nama-nama kelompoknya, ya. Sekarang Ibu kasih waktu 1 menit, kecepatan ya. Nah, silahkan, ya. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya. Sebentar. Ibu atur dulu ya. Ini kelompok Pait, Atang Pait, Lombok, ya. Pait, Atang Pait, Lombok. Yang depan sini Kayungo, Semuntai, terakhir Krayan, ya. Silahkan berpindah dan berkumpul sesuai kelompoknya. Ya, silahkan berkumpul. Ya. Sarinda di mana? Oh, di sini. Jangan rebutan tempat duduknya insya Allah pas ya. Nah, duduk. Jangan berdiri. Ayo. Ya. Oke. Oke, ini sudah sesuai kelompoknya masing-masing ya. Oke, sekarang untuk menyelesaikan kegiatan atau permasalahan yang tadi, ini akan Ibu bagikan LKPD, lembar kerja, ya. Nah, di sini, Ibu jelaskan lewat ini aja, screen aja. Ini kelompoknya sudah ya. Nah, kalian bisa mengerjakan LKPD ini menggunakan sumber belajar yang ada. LKS ada kan? Ya. Lalu karena membawa handphone, boleh membuka buku elektronik ya. Bisa kalian cari nanti di Google,
Atau untuk terkait penggunaan GeoGebra, nah ini ada linknya ya. Linknya ini bisa kalian cek di grup matematika yang tadi ya, sudah Ibu kasih ya. Nah, waktu pengerjaannya kurang lebih 30 menit. Nah, Ibu bagikan terlebih dahulu kelompok ini 2, 3, ini ya, 4. Oh, ini Azwan di sini 5, 6. Oke. Ya. Nah, oke, untuk kegiatan diskusi kita mulai 30 menit. Nah, kalian sebelum mengerjakan perhatikan terlebih dahulu di tampilan depan ya, ada identitas yang harus kalian isi. Ya. Yang pertama nama kelompok. Jadi tulis nama kelompok sesuai yang tadi dikasih. Lalu anggota-anggotanya ditulis dengan namanya masing-masing, ya. Kemudian perhatikan petunjuk pengerjaannya. Jangan sampai salah mengerjakan, ya. Nah, di sini ada 6 aktivitas. Jadi ini aktivitas 1, kalian diminta menggambar fungsi kuadrat menggunakan bantuan, jadi simulasi langsung pakai GeoGebra. Yang kedua, aktivitas kedua sama ya. Jadi kalian menggambar menggunakan diberikan fungsi, menggambar pakai GeoGebra. Nah, yang ketiga, kalian diminta menyimpulkan ya, membuat kesimpulan dari aktivitas 1 dan 2, apakah ada persamaan? Kalau ada kalian tuliskan. Kemudian apakah ada perbedaannya? Ya, jika ada kalian tuliskan. Persamaan dan perbedaannya dilihat dari mana? Dilihat dari bentuk grafiknya bisa. Ya. Nah, itu. Kemudian aktivitas 4 sampai 6 itu adalah pengulangan dari aktivitas 1, 2 dan 3 dengan soal yang berbeda, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada bisa kita mulai sekarang? Oke, silahkan mengerjakan mulai dari sekarang, ya. 30 menit dari sekarang ya, berarti selesai di jam 9:05 ya. Nanti setelah selesai kalian mengerjakan, ditunjuk temannya untuk presentasi ya, seperti kemarin sama ya. Oke. Silakan dibagi tugas. Oke, ini siapa yang bagian mencari? Ya, dilepas saja staplesnya nggak apa-apa. Oh iya boleh. Yang itunya boleh. Yang itu di zoom. Di shoot ke saya. Nggak apa-apa. Iya. Satu aja. Satu aja. Ini online, ini offline. Ini nggak apa-apa, biar aja. Nah, ini aja yang di zoom. Oh, dibagi kertasnya. Oke. Kalau bisa berurutan ya, satu dulu. Karena aktivitas 3 tidak akan bisa terjawab kalau 1, 2-nya enggak. Oh iya boleh. Bisa diangkat-angkat. Oke, untuk aktivitas 1 siapa yang mencari grafiknya? Sudah ketemu bentuk grafiknya? Oke, bisa dilihat. Nah, ya. Oke, boleh digambarkan. Oke.
Jadi bagi tugas untuk menggambar grafik dulu, kemudian nanti baru dicari kesimpulannya bersama-sama ya. Ya. Oke, bagus, dilanjutkan. Oke, bagaimana kelompok apa nih? Krayan. Sebentar, Ibu kesini dulu ya. Oke, kelompok krayan bagi tugasnya. Oke, yang digambar dulu, baru nanti setelah selesai menggambar, baru kalian menyimpulkan. Jadi 1, 2 selesai gambar, baru nanti ke aktivitas ketiga ya. Jadi bagi tugas. Oke. Kenapa Hanif? Oh iya, salah, itu tertulisnya salah. Berarti untuk aktivitas 3 berdasarkan aktivitas 1 dan 2, aktivitas 6 berdasarkan aktivitas 4 dan 5 ya. Untuk semuanya yang tertulis di aktivitas 6 itu berdasarkan aktivitas 4 dan 5 ya, salah tertulis di situ. Salah tulis. Oke. Dibagi, ini sudah, grafiknya sudah 2. Oke. Yang depan bagaimana? Kelompok apa tadi nih? Kayungo. Kelompok Kayungo sudah dituangkan di dalam LKPD. Nah, itu sudah aktivitas 1 dan 2. Oke. Nah, kemudian gambar lagi. Enggak apa-apa, hayatun boleh. Oke, dilanjutkan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Oke, yang ini belum ya? Sudah sampai mana? Baru sampai tahap menggambar. Jadi grafiknya memang tipis seperti itu ya? Ya, oke. Nah, kalian nanti bisa kelihatan ya. Oke. Nah, mana gambarnya? Gambarnya yang ini berarti ya. Oke. Oke, silakan digambar. Oke. Sketsanya saja. Oke, yang penting simetris. Ya. Oke. Nah, karena ini runcing maka mati. Harus menyerupai ya. Kalau kamu bentuknya seperti itu kan nggak sama tuh. Ya. Jadi dia harus lancip atau meruncing ya. Jadi diubah bagian puncaknya itu. Oke. Kelompok sini gimana? Jangan di gitu-gitu. Nanti kalau di garis-garis seperti ini jadinya malah 2 garis. Pakai penggaris. Nah, tuh ada kotak pensil ya. Pakai penggaris baru dibuat sketsanya. Nanti yang presentasi siapa ini? Salman. Ya nggak apa-apa. Ya nanti ditentukan siapa yang presentasi. Tapi selesaikan dulu. Selesai menggambar kalian diskusikan ya aktivitas 3 sampai 6. Ya. Oke. Ingat ya, boleh buka internet untuk mencari kaitannya dengan materi ini. Ya. Jadi boleh sumber belajarnya dibuka. Ya. LKS-nya silakan dibuka. Gimana Farhan? Ya, itu yang bilang tadi. Berarti ini kaitan dengan aktivitas 4 dan 5. Ya, diganti aja di sini nggak apa-apa. Ya. Ibnu ngantuk ya? Begadang. Ya. Gimana yang ini? Itu ditinggal di situ aja nggak apa-apa Pak Rosidin. Ditinggal aja nggak apa-apa. Ah? Panas kali ya. Itu aja saya tadi tuh.
Oh ya, ada yang terbuka ke bawah dan terbuka ke atas. Kaitkan dengan nilai A, B, dan C-nya, coba. Ya. Oh, ya nggak apa-apa. Yang penting itu tadi kan sudah kan. Ini udah ada sebagian, nggak apa-apa sudah. Iya. Oh, alah. Oh, ini kan. Iya. Udah. Nggak apa-apa sudah parasit seadanya. Iya. Nggak apa-apa sih ini kan yang penting. Ngezoom. Ya, itu yang penting karena kan tuh harus yang penting itu pada saat ini apa ngedampingi anak-anak itu yang kemarin tuh kurangnya di situ. Nah, karena itu sudah jadi nggak apa-apa. Kalau kan satu kamera aja dia nggak apa-apa sih. Ya. Oke. Gambar grafiknya harus sesuai ya. Oke, dikaitkan dengan nilai A, B, dan C. Jadi untuk membuat kesimpulan, selain menganalisis dari bentuk gambar, kalian bisa melihat nilai apa tadi? Nilai koefisien dan konstantanya. Jadi bisa dikaitkan. Oh, ini terlalu lancip kayaknya gambarnya ini. Seperti ini ya. Ini yang mana nih? Fx ini kan? Coba diperhatikan. Lancip banget atau enggak? Ya kan dia ada sedikit sit. Kalau yang kamu gambar kan kayak V kan jadinya. Nah ya dihapus dikit-dikit. Ya oke. Sudah sama-sama melengkung ke atas. Apa perbedaannya? Nah, kira-kira kalau dilihat dari gambarnya perbedaannya apa? Ya boleh dituangkan. Jaraknya seperti apa? Jarak dari mana ke mana? Atau kamu sebutkan grafiknya jarak dari mana ke mana, ya? Karena belum masuk ke materi titik puncak, ya. Gitu. Ya. Yo Bayu, sudah selesai menggambarnya? Oke, sekarang berdiskusi. Ayo siap bersama-sama diskusinya. Bolehkah puncaknya saja berarti? Ya. Ya, boleh, nggak apa-apa sudah. Itu analisisnya berdasarkan penglihatan atau berdasarkan sumber? Penglihatan. Oke, boleh ditambah lagi dari hasil pencarian sumber belajar ya. Cari di buku kira-kira apa sih yang membedakan grafik fungsi tersebut? Nah, ya. Jadi kalian kan nanti punya dua alasan kan? Jadi kuat dari hasil pengamatan sendiri dan juga hasil dari mencari di sumber belajar, ya. Oke, ini mana? Ini persamaannya. Bentuk parabola yang terbuka ke bawah, koefisien X dan X adalah negatif. Oke, jadi kalau terbuka ke bawah, maka koefisiennya X pangkat 2-nya bernilai negatif. Oke, ini baru persamaannya ya. Oke, sedangkan apa lagi lanjutannya? Jarak mana kemana? Iya betul, jarak mana kemana. Nah itu harus diperjelas.
Jarak mana ke mana? Nah, ya. Boleh dikuatkan mencari sumber belajar lain ya. Nah, jadi buka di situ, di Google boleh, di bukunya juga silahkan ya. Ini tadi sudah ya. Nah, ini yang kelompok yang paling sedikit nih, temennya hilangnya. Nah, ini kalau sketsanya seperti ini, apakah simetris? Nah, apakah simetris kalau dia bentuknya seperti ini? Ada yang telepon. Ada yang telepon. Nah, coba Ibu lihat dulu gambar di GeoGebra-nya tadi seperti apa? Yang mana ini? Nah, coba diperbaiki sedikit dari segi lengkungannya. Perbaiki sedikit. Nah, coba untuk kesimpulannya bagaimana aktivitas 3? Untuk persamaannya? Aktivitas 1 dan 2. Oke, lengkungannya sama-sama terbuka ke atas. Nilai koefisien B-nya sama-sama 4 ya? Oke. Hanya itu persamaannya? Setelah persamaannya dapat, maka lanjut ke perbedaan. Ya. Oke, persamaannya, perbedaannya juga dicari. Gimana? Enggak apa-apa, enggak usah. Maaf. Ini ada. Ini aja habis baterainya sekarang. Sudah. Habis baterainya. Oke, waktunya masih ada 15 menit ya. Kurang lebih 15 menit lagi. Kalian sambil persiapkan untuk kegiatan presentasi. Ya. Sendirian boleh, ya. Untuk presentasi sendiri boleh. Baterainya habis. Iya. Perwakilan aja.
ada kesulitan? Oke, ini sudah sampai aktivitas 6. Perbedaannya, coba kita cek gambarnya. Mana gambar? Nah, posisi dari kurvanya. Ya, ini posisinya seperti apa? Dan ini ada bagaimana? Gimana? Ataukah melihat dari titik puncaknya bisa juga. Ya. Atau posisi ya, atau posisi dari grafiknya di mana, sebelah mana. Nah, kan seperti itu bisa juga. Nah, coba bisa sambil di searching. Nah, pengaruh nilai A, B, C pada fungsi kuadrat. Coba di searching. Ya, bisa seperti itu. Ya. Nah, mana nih perbedaannya? Ya, sudah di searching. Pengaruh nilai A, B, C pada fungsi kuadrat. Coba sambil ditambahkan. Ya. Nah, ini mana? Untuk gambar sudah selesai semua ya. Oke. Nah, untuk mencari perbedaan, dilihat, diamati gambarnya, ya, terus ditambah. Mencari sumber belajar lain, pakai Google boleh. Kira-kira apa sih pengaruh dari nilai A, B, dan C pada fungsi kuadrat, ya, atau pada grafik fungsi kuadrat. Nah, coba dicari nanti keluar tuh. Nah, kalian pilih-pilih mana yang sesuai dengan gambar kalian, ya. Tahap kesimpulannya ini gimana? Sudah, coba Ibu cek. Oke, aktivitas 1 dan 2 sama-sama. Oh ya, enggak nyaring-nyaring ya. Perbedaannya, oh ya, jaraknya, cit. Ya. Aktivitas 4. Nah, kira-kira ini kan katanya lebih kecil tuh. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Pengaruhnya di mana? Karena pengaruh apa? Nilai A kah, nilai B kah, atau nilai C? Nah, coba ditambahkan, kan? Kenapa dia bisa berbeda? Lengkungannya kan? Ada yang melengkung seperti ini, ada yang melebar. Kira-kira apa yang mempengaruhi? Nah, itu sudah mengarah, betul itu sudah. Ya, tinggal ditambahkan lagi tadi. Apakah karena nilai yang mana itu untuk? Coba cek ke lengket kawan sudah. Biar dia selesaikan dulu deh. Oh, ini panjang nih kesimpulannya. Oh, sini enak ya. Yang depan itu mati. Oke, coba bacakan. Aktivitas 3. Pelan-pelan aja. Oke, lengkap ya. Bagus. Berarti tinggal menyelesaikan aktivitas 6. Ya, lanjut. Ya. Untuk kalimat ini sudah rinci ya. Nanti dipersiapkan. Yang maju siapa? Berdua. Ya, nggak apa-apa. Yang sebelah sini yang maju nanti siapa? Presentasi. Bayu sama? Oh. Ya. Nggak apa-apa ya. Itu namanya memacu untuk berani tampil ke depan ya. Mau salah, mau benar, yang penting tuh maju dulu ya. Nanti kalau gemetaran Ibu pegangin. Ini tadi sudah mau selesai ya. Nah, ini yang belakang ini yang sepi. Oh, ini masih digambar. Oke, oh baikin. Iya, karena tadi gambarnya gambarnya kan begitu tadi.
Ya. Ya, jadi titik-titik yang pasnya itu. Nah, baru kamu tarik ke atas, ya. Jangan pakai penggaris. Kalau pakai, kan itu penggaris, itu garis lurus kan? Kalau ditarik pakai garis lurus namanya bukan grafik fungsi. Namanya garis. Apa, Rifa? Ya. Dia tidak terlalu melebar ya. Iya. Tarik sekali garis gitu loh. Set. Kalau kamu set, tarik seperti itu nanti jadi 2 garis. Ya, tinggal dilengkungkan lagi bagian bawahnya. Jangan double garis. Ya, 1 garis, jangan double garis. Nah, udah benar. Ya, sekarang untuk persamaan perbedaannya udah dapat. Aktivitas 1-3 sudah. Aktivitas 3 sudah. Kira-kira apa? Coba 1 dibacakan. Coba Farhan baca. Itunya, aktivitas 3-nya apa? Oke. 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 Konstanta. Nah, kira-kira dari perbedaan tersebut pengaruhnya apa di grafik? Coba posisinya. Setelah itu selain posisinya, apalagi pengaruhnya? Nah, dilihat dari grafiknya 1 dan 2. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi posisinya? Posisi yang seperti apa? Oh, mana yang ke atas? Oke, aktivitasnya ke atas. Ya. Nah, itu ditampilkan, ya, dituliskan. Nah, jadi perbedaannya terletak pada posisi grafiknya. Grafik pada aktivitas 1 seperti ini, ya. Grafik pada aktivitas kedua seperti ini. Nah, jadi kan terlihat jelas, oh perbedaannya ternyata seperti itu, ya. Kita pakai seperti ini, seperti itu supaya tidak terdengar tetangga, ya. Nah, dilengkapi ya. Nah, 5 menit lagi, ya. Setelah 5 menit, maka kalian masuk ke kegiatan presentasi, ya. Kegiatan presentasi. Oke. Mana ini? Perbedaannya apa? Dari segi pandangan sudah terlihat apa? Apanya yang positif? Sumbunya. Iya. Oke. Seperti itu. Seperti itu ya. Nggak apa-apa dituliskan. Ya. Nah. Ya. Gimana yang sebelah sini? Jarak yang mana? Ini aktivitas ini ya? Oke. Kalau ini yang ditulis apa? Persamaan lengkungan. Baru persamaannya ya? Perbedaannya coba. Kalau dari segi pengamatan kita nih. Beda nggak? Apa bedanya? Posisi grafiknya ini gimana? Kalau ini gimana? Nah, kan terbuka itu kan persamaannya tadi sudah dituliskan ya, betul ya. Kemudian perbedaannya dari posisi gambarnya ini kan satunya di sini, satunya di sini. Nah, apa Sarinda? Gak apa-apa, pakai kata-katanya dulu nanti baru Ibu arahkan. Gimana Dil? Kecil. Kira-kira yang besar grafiknya, berarti grafik pada aktivitas 1 lebih besar daripada. Nah, itu yang pertama. Ada lagi nggak perbedaannya?
Apa? Ini tahu Ibu, tapi kayaknya susah mengeluarkan kata-katanya. Coba. Apa kira-kira? Puncak. Puncaknya, posisi puncak pas di sumbu. Sedangkan ini gimana? Nah, apa namanya? Di sumbu Y. Ini di mana? Di atas atau di bawah? Nah, di atas sumbu apa? Di atas sumbu. Di atas sumbu apa ini? Nah, kalau yang ini di atas atau di bawah? Di bawah sumbu apa? Hah? Nah, ya, itu perbedaan yang kedua. Ada lagi? Tambahkan, ya. Jadi betul seperti itu. Oke, kurang lebih berapa nih ya? 1-2 menit lah ya. Kelompok apa ini? Atang pahit sudah? Kelompok belakang sudah. Kelompok apa tadi? Oh, Lombok. Kelompok desa Lombok. Sudah selesai. Kelompok desa Atang Pahit? Sudah ya. Nggak apa-apa. Ya. Atur. Tarik nafas. Kelompok Semuntai ya? Sudah. Siap. Siapa yang maju tadi? Berdua. Oke. Ini tadi siapa yang maju? Dio sama? Oke. Presentasi. Nah, yang belakang ini kelompok terakhir Kayungo. Siapa nanti yang presentasi? Oh, berdua. Siap. Oh, kelompok apa ini tadi? Oh, Krayan. Kok Kayungo? Krayan ya. Salah-salah. Berdua jadi ya. Ya, sudah siap? Sudah ya, enggak apa-apa. Nanti dijelaskan sesuai apa yang kalian peroleh dari diskusi. Ya. Oke, boleh dijadikan satu kalau sudah selesai, ya. Oke, waktu mengerjakan selesai, ya. Oke, waktu mengerjakan selesai. Dipersilahkan. Ini mau urut atau acak? Urut, acak, acak. Acak. Oke. Sebentar. Jadi urut ya. Oh, acak. Ya, kalau kemarin kan sudah urut ya. Nah, berarti sekarang kita balik. Kemarin dari pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang dari kelompok paling akhir. Ya, berarti mulai dari kelompok Krayan. Oh, pertama juga. Nggak apa-apa ya, dimulai aja dari kelompok Krayan. Ya. Oke, Ibu kasih waktu beberapa menit untuk persiapan. Ya. Berarti ini sudah selesai semua kan ya? Sudah ya? Ya. Oke, kita mulai kelompok Krayan ya. Kita mulai kegiatan diskusi kelompok pada hari ini. Kepada kelompok Krayan dipersilahkan untuk maju mempresentasikan hasil pekerjaannya.
Oke. Oke, silahkan. Oke. Kelompok yang lain, silakan diperhatikan. Ketika ada jawaban atau pendapat teman yang tidak sama dengan pendapat kalian, boleh kalian bertanya, ya. Boleh kalian memberikan tanggapan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rakyat ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPD fungsi kuadrat dari kelompok kami. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusina, nama saya Abdul Fatah, dan ada salah satu anggota kami lagi yang bernama Putyani. Berikut hasil kerja kami pada aktivitas 1 dan 2. Berikut gambarnya, ya. Dan ini pada aktivitas ketiga. Oke, dijelaskan yang aktivitas ketiga. Oke. Persamaan dari aktivitas 1 dan 2 pada lengkungan sama-sama terbuka ke atas dan nilai koefisien pada B sama-sama 4. Perbedaan dari aktivitas 1 dan 2 dari nilai koefisien A aktivitas 1 bernilai 3 dan aktivitas 2 bernilai 4. Nilai peserta juga berbeda. Aktivitas 1 bernilai 1 dan aktivitas 2 bernilai 5. Oke. Ini bentuk lengkungan dari aktivitas 5. Dan terakhir pada aktivitas 6, persamaan aktivitas 4 dan 5 adalah sama-sama terbuka ke bawah. Nilai A dan nilai B sama-sama lebih kecil daripada 0. Oke. Perbedaan aktivitas 4 dan 5 adalah nilai pesertanya berbeda dan nilai koefisien A pada aktivitas 4 lebih kecil daripada koefisien pada aktivitas 5. Lengkungan pada aktivitas 5 lebih terbuka dibandingkan aktivitas 4. Posisi lengkungan lebih ke atas pada aktivitas 4. Oke. Sekian hasil kerja kelompok krayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok Rayan. Oke, kelompok Rayan dipersilahkan kembali. Oke, berarti setelah ini lanjut ke kelompok Semuntai. Dipersilahkan. Oke, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Samuntai. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang fungsi kuadrat. LKPD fungsi kuadrat. Oke. Di lembar pertama, kalian dapat melihat aktivitas 1 dan 2. Oke, boleh langsung ke aktivitas 3 dan 6. Ya, jadi langsung pada taraf kesimpulannya. Ya. Oke. Dapat kalian lihat di aktivitas 1 dan 2, persamaan dari aktivitas 1 dan 2 adalah parabola yang terbuka ke atas dan nilai koefisien AX kuadrat dan AB dan BX dan BX adalah positif. Lalu sedangkan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, persilakan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk kelompok semunta ya, cukup bagus ya. Oke, nggak apa-apa, gugup dikit nggak apa-apa ya, pengalaman. Oke, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok Kayungo. Dipersilahkan maju ke depan. Geser sini. Ya, oke, silahkan. Oke, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung ke aktivitas 3 dan 6 ya. Hasil diskusi kami PKPD yaitu fungsi kuadrat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hanafi Gani Oke. dan Ahmad Jiwati Samudro dan Kami dari kelompok kami dari kelompok Kayungo akan mempresentasikan ya. Ayo, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ayo lanjut, Anafi bisa ya. berdasarkan aktivitas 1 dan 2 yaitu persamaannya adalah lengkungannya terbuka ke atas. Oke. Perbedaannya yaitu titik puncak dan aktivitas 1 lebih dari 0, aktivitas 2 kurang dari 0. Oke. Kemudian aktivitas 6. Kemudian aktivitas ke-6 persamaannya adalah sama-sama Di sini kelompoknya Azwan ya. Oke. perbedaannya aktivitas 4 titik puncaknya Titik puncaknya berada di sumbu. Oke. Puncak berada di sumbu. Oke. dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat semangatnya kelompok Kayungo ya, nggak apa-apa ya. Lanjut ke kelompok berikutnya. Ini kelompok Lombok ya. Dipersilakan kepada kelompok Lombok untuk mempresentasikan ke depan. Ayo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Lombok ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami dalam membahas LKPD tentang fungsi kuadrat. Pertama-tama perkenalkan, saya Azwan Syahri Rahman dan juga rekan saya Hamka Edi Saputra beserta rekan-rekan saya di sana yaitu Muhammad Zeka Siap ya. Fadila, Di sini. Nidaril Afkarina Di sini ya. dan Malika Ramadhani. Langsung saja kami akan membahas tentang LKPD dari fungsi kuadrat. Seperti gambar yang telah kalian lihat masing-masing, kami juga telah menemukan persamaan dari aktivitas 1 dan 2, yaitu dari aktivitas 1 dan 2, persamaan yang ada yaitu keduanya merupakan fungsi kuadrat karena keduanya memiliki pangkat tertinggi yaitu 2 dan keduanya berbentuk parabola yang terbuka ke arah atas. Oke. Sedangkan perbedaannya
Oke, dipersilahkan. Berdasarkan aktivitas 1 dan 2, temukan persamaan dan perbedaan yang terdapat pada grafik fungsi kuadrat tersebut. Memiliki persamaan yaitu berbentuk melengkung ke atas, dan keduanya merupakan fungsi kuadrat karena memiliki pangkat tertinggi yaitu 2, serta memiliki titik puncak yang berada di sebelah kiri sumbu Y dan bagian positif di sumbu Y. Sedangkan perbedaan yang ada adalah perbedaan dari rumus fungsi kuadrat dari kedua aktivitas terutama konstata. Hal ini juga membuat adanya perbedaan ketinggian titik puncak pada bagian positif sumbu Y. Itu saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus. Ya, bagus sekali. Oke. Ya. Kita lanjutkan ya ke kelompok berikutnya, kelompok Atang Pahit. Dipersilahkan. Oke, kasih semangat dulu ya buat Atang Pahit, ayo. Ayo. Ya. Silahkan Tiara dan Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafas. Oke. Perbedaannya, aktivitas 1 jaraknya agak ke bawah dan ke kaki melewati garis X. Gak apa-apa. Aktivitas 2 jaraknya lebih ke atas. Oke. Gak apa-apa. Lanjut, baca aja. Aktivitas 4 dan 5 memiliki persamaan yaitu melengkung ke bawah. Sedangkan perbedaannya adalah aktivitas 4 memiliki lengkungan yang lebih kecil, sedangkan aktivitas 5 memiliki lengkungan lebih besar. Hal itu dipengaruhi oleh nilai aktivitas 4 adalah fx sama dengan minus 2x pangkat 2 dikurang 2x sama 4. Sedangkan aktivitas 5 adalah fx sama dengan minus x2 dikurang 3x kurang 2. Oke. Sudah? Oke, cukup? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Kita kasih semangat untuk keberaniannya Tiara sama Bayu ya. Ayo. Ayo. Ya. Oke, lanjut kelompok terakhir. Ya, kelompok terakhir. Kelompok Pahit. Pahit. Oh iya, boleh. Nggak apa-apa, makasih banyak. Oke, silahkan kepada kelompok Pahit untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, maju-maju nak. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Langsung aktivitas 3 dan 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Ya, sudah cukup bagus. Sudah berani tampil ke depan tuh sudah suatu keberanian yang luar biasa ya.
Karena tidak semua orang tuh bisa tampil di depan dan berani mengungkapkan apa hasil pekerjaannya. Jadi Ibu sangat apresiasi sekali untuk kalian yang tadi berani maju tampil ke depan. Walaupun dengan grogi dan segala macam nggak masalah ya. Insya Allah nanti kalau ke depannya maju lagi bisa lebih siap ya. Oke, terkait beberapa penjelasan yang tadi sudah diutarakan oleh beberapa kelompok ya. Jadi mungkin tadi seperti contohnya kelompok saman ya, kelompok A1. Nah, itu maksudnya gimana? Maksudnya A sama dengan 1, B sama dengan, nah, jadi dipakai sama dengan ya, kalau disebutkan A1, B1, nah itu nanti teman-temannya bingung, apa maksudnya ya. Jadi mungkin untuk pengucapan atau penulisan simbol-simbolnya mungkin lebih diperjelas lagi ya untuk kelompok-kelompok yang lain juga ya. Jadi pengucapannya nanti pada saat presentasi juga lebih diperjelas, misalkan nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 3, misalkan seperti itu ya. Nah, untuk kedepannya bisa diperbaiki ya. Oke, nah presentasi sudah, berarti kita masuk pada tahap menyimpulkan ya. Nah, dari kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi, mulai menggambar grafik ya, beberapa fungsi kuadrat yang berbeda-beda, lalu mencari persamaannya, mencari perbedaannya, kira-kira apa sih yang bisa kalian simpulkan ya? Contohnya misalkan kalau Ibu tanya, kira-kira grafik itu terbukanya ke atas, terbukanya ke bawah itu dipengaruhi oleh apa? Oke, coba Keisha. Coba, dipengaruhi oleh nilai apa tadi? Oke, ada yang bisa? Oke, oh banyak. Farhan boleh. Ya. Oh. Oke. Oh ya, betul sekali ya. Jadi keterbukaan grafik fungsi terbuka ke atas atau terbuka ke bawah itu dipengaruhi oleh nilai A. Kalau lebih maka terbuka ke atas, kalau kurang dari 0 maka terbuka ke bawah. Itu berarti itu adalah pengaruh nilai A. Ya. Nah, bagaimana pengaruh nilai B? Nah, ada yang tahu? Bagaimana pengaruh nilai B terhadap grafik fungsinya? Nah, ada yang bisa? Ada? Jadi, nilai B itu mempengaruhi pada daerah puncaknya. Puncak grafik itu kan ada yang puncaknya kan? Daerah tertingginya ya. Ketika nilai A dan B-nya itu sama-sama negatif atau sama-sama positif, maka nanti kalian cek di hasil kalian, maka posisi grafiknya, puncak grafiknya itu ada di sebelah kiri atau kanan sumbu Y, bisa dicek. Nah, di sebelah kiri ya. Jadi nilai B itu berpengaruh pada daerah puncaknya ya, bisa di kiri, bisa di sebelah kanan ya. Nah, itu nilai B. Sekarang yang terakhir, pengaruh nilai C. Nah, pengaruh nilai C pada grafik fungsi, kalau kalian lihat di grafik yang sudah kalian gambar, ada yang grafiknya naik ke atas, ada yang di bawah. Berarti kira-kira gimana tuh grafik fungsinya? Pengaruh nilai C-nya. Kalau nilai C-nya lebih dari 0, maka grafiknya di mana? Di sumbu Y yang positif atau yang negatif? Nah, betul ya. Jadi kalau nilai C-nya lebih dari 0, maka nanti grafiknya ada di sumbu Y yang positif. Sedangkan kalau dia negatif, ada di sumbu Y yang negatif. Nah, jadi ini kesimpulannya ya. Jadi nilai C itu menentukan titik potong grafik parabola pada sumbu Y. Nah, sekarang akan Ibu ilustrasikan menggunakan GeoGebra. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Ya. Nah, di sini nih delete aja. Nah, sekarang Ibu tuliskan bentuk umum fungsi kuadrat ya. Fx sama dengan apa bentuknya? Ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Nah, kita akan melihat ya. Kelihatan yang di belakang? Bentar, Ibu. Nah, perhatikan ini grafiknya ya. Ini grafik fungsinya. Nah, ini nilai A. Perhatikan. Ketika nilai A-nya 1 itu lebih atau kurang dari 0? Nah, 1 itu lebih dari 0. Nah, coba kalau Ibu geser ke arah negatif, maka apa yang terjadi?
Apa yang terjadi? Nah, jadi ketika dia nilainya negatif, nah dia terbuka ke bawah, ya. Nah, perhatikan, semakin besar nilai negatifnya, maka apa? Nih supaya terlihat mungkin di sini Ibu. Semakin besar nilai negatifnya, maka nah semakin apa April? Kecil ya. Semakin dia ke arah positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Semakin besar nilai A-nya, maka grafiknya juga semakin kecil. Ya, jadi nilai A itu mempengaruhi terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Dan semakin besar nilai A, maka akan semakin kecil bentuk terbuka grafiknya. Ya. Lalu perhatikan nilai B-nya. Ini Ibu gak apa gini aja. Sekarang yang B-nya. Nah, dia akan jalan-jalan ya ke kiri dan ke sebelah kanan. Kalau negatif berarti ke sebelah mana ini? Coba perhatikan gambarnya. Kalau negatif berarti di arah sebelah kanan sumbu Y, dan kalau dia semakin positif maka dia ke sebelah. Nah, jadi seperti itu pengaruhnya ya untuk nilai B. Paham? Nah, terakhir untuk nilai C. Nah, kira-kira apa ya pengaruhnya? Nah, perhatikan. Ibu kemana dulu nih? Positif dulu ya. Kalau positif dia semakin kemana? Nah, berarti menuju arah sumbu Y yang positif. Kalau dia dibuat negatif, nah maka dia ke bawah. Jadi titik potongnya nih. Jadi grafiknya ke arah bawah sumbu X atau berada di sumbu Y yang negatif. Ya. Nah, jadi itu kaitannya tentang pengaruh dari nilai A, B, dan C pada grafik fungsi kuadrat. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke apa ini namanya? Post test. Ya. Nah, silahkan kalian ambil handphonenya. Nah, Ibu akan berikan link, ya. Silakan di-scan atau ini Ibu kasih linknya dulu ya. Hah? Link aja ya. Sebentar. Nah, nih. Ibu forward. Oke, sudah. Silakan diklik linknya. Ya, perhatikan petunjuknya. Jadi nanti kalian akan diminta itu untuk mengupload gambar grafik, ya. Jadi siapkan buku tulisnya. Dan Ibu klik ya. Ada Salman sudah? Waktu mengerjakannya kurang lebih 5 menit lah ya, cukup. 10 menit. Nah, nih. Pilihan ganda kompleks nih artinya bisa lebih dari satu jawaban. Ya. Kalian tadi kan sudah belajar pengaruh nilai A, B, dan C. Kalau A-nya positif, bagaimana bentuk grafiknya? Nah, jadi silakan kalian kerjakan. Oke, silakan dikerjakan post testnya. Ayo. Bisa dibuka linknya. Oke. Nanti yang ada kategori upload itu tambahkan file ya. Tambahkan filenya. Jadi kalian diminta menggambar sketsa, sketsanya gambar di kertas, baru difoto, baru diupload. Ya.
Dibuat gitu aja, sketsanya saja, ya. Sepuluh menit ya. Ya, boleh dicek pakai GeoGebra-nya, boleh. Untuk nama jangan salah ya. Pakai nama asli. Bisa? Soalnya diacak gitu aja. Ada 3 soal tapi diacak. Ya. Mungkin di Alvito nomor 1, di Fadil nomor 3, mungkin seperti itu. Ya. Kira-kira apa tujuannya? Supaya bisa masing-masing mengerjakan ya. Oke, ini post testnya. Oke, 1 orang sudah mengumpulkan jawaban. Ya, sama. Untuk nambahkan filenya gini. Tambahkan file. Terus unggah, jelajah, nanti muncul kamera. Ya. Hanya kali ini misalkan. Nah, ini kamera. Ya. Untuk unggah bisa kan nanti diklik-klik nanti muncul kamera kan? Nah, ya. Kalau ada yang punya kendala angkat tangan ya. Ini tadi sudah ya. Ini tambahkan file. Jelajah. Saat ini hanya kali ini misalkan jelajah. Nah, itu muncul kamera ya. Nah, saya oke, 5 menit lagi. Kalau sudah 10 menit Ibu tutup ini jawabannya. Kalau sudah selesai dikirim, ya. Jangan lupa dikirim. Kalau nggak dikirim nggak nyampe ke Ibu nanti.
Sudah selesai? Oke. Ada yang punya kendala menguploadnya? Tidak ada? Afita bisa? Bisa. Ya, ntar lagi waktunya habis. Ya, jelajah. Baru nanti akan muncul tuh kamera. Bisa sebelah sini. Unggahnya bisa. Nah ya. Ini bisa ngunggahnya? Bisa? Oke. Ya. Udah baru oke. Oke kayak itu ya. Tulisannya apa itu? Oh. Itu sudah masuk. Ya. Lanjut ke gambar yang kedua, diupload. Nggak apa-apa seperti ini, nggak apa-apa. Nggak usah tulis, nggak usah ada angkanya, nggak apa-apa. Sudah? Oke ya, selesai tidak selesai kita kumpulkan ya. 1 menit lagi ya. Kenapa? Sabar. Ini kebesaran anunya. Kita batal dulu ya. Mana grafikmu mana? Oh iya, nggak apa-apa. Kamera, yang mana? Yang mana? Nah, coba dari jauh aja di foto. Oke. Oh, ini 4,2 MB malah. Anu resolusinya besar berarti ini. Nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, ini kamu tulis aja, nanti dikumpulkan di kertas, ya. Ya, tulis namanya Fadil nanti ya. Oke. Oke, Ibu tutup ya. Oke. Oh, masih ngirim. Nah, yang nanti gagal dalam proses mengirim nggak apa-apa, nanti bisa ditulis di kertas, nanti dikumpul ya. Oke? Ya. Oke, Ibu matikan. Mana tadi matikannya? Ini. Oke. Ya. Tapi nggak apa sudah kalau mau ngirim gini. Nah, berarti untuk kegiatan pembelajaran karena post-testnya sudah selesai, maka kegiatan pembelajaran sudah mulai berakhir ya, akan berakhir ya. Oke,
sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran, nah kira-kira nih, dari satu rangkaian kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi, pembelajarannya tadi, kira-kira yang paling susah di mana? Di mana? Coba Azizah, yang paling susahnya di mana? Oh, mencari perbedaannya. Yang lain gimana? Setuju? Kalau persamaannya bisa? Berarti mencari perbedaannya ternyata ya. Nah, berarti itu kalian harus tambahkan literasi ya, banyak-banyak membaca nanti ya. Oke ya. Selain itu yang paling menyenangkan apa? Main. Main di kuisis tadi ya. Oke ya. Jadi ternyata dari hasil pembelajaran tadi kalian ketahui bahwa grafik fungsi kuadrat itu bukan hanya asal gambar ya, bukan hanya asal gambar begini ya, enggak ya. Ternyata ada pengaruh dari nilai apa tadi? Nilai A, B, dan C. Jadi ada pengaruh nilai A, B, dan C untuk menggambar dari grafik fungsi ya. Jadi tidak sembarangan ya. Oke, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya masih kaitan fungsi kuadrat ya. Kita akan mempelajari hubungan grafik fungsi kuadrat dan nilai diskriminan ya. Akan menggunakan handphone tapi nanti perwakilan saja satu kelompok, enggak semua ya. Mungkin satu kelompok diwakili 2 orang ya. Nanti Ibu akan bagi kelompoknya kembali ya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya, Ibu mau kasih apresiasi untuk kelompok yang tadi sudah memberikan penjelasan yang bagus, lengkap, dan rinci. Kira-kira kelompok siapa? Kelompok siapa? Oh, kelompok Azwan itu namanya kelompok apa? Kelompok Lombok. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok Lombok ya. Bagus sekali. Nah, untuk kelompok yang lain bisa belajar dari kelompoknya Lombok bagaimana cara mempresentasikan dengan baik di depan ya. Oke, sebagai bahan pembelajaran. Oke, untuk hari ini jika tidak ada pertanyaan lagi ya, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya, hati-hati kalau kalian berkendara karena akhir-akhir ini banyak sekali kejadian kecelakaan yang merenggut nyawa ya. Jadi hati-hati ketika berkendara motor ya. Oke, akhir kata, semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa membawa manfaat buat kalian dan juga orang lain ya. Ibu, amin amin ya robbal. Oke, akhir kata Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap di sini dulu ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua.